Ada sepasang suami istri melaksanakan umrah atau melaksanakan haji. Sampai di Mekah, sang istri ini berdoa. Karena di Mekah itu kan, terutama di depan Ka'bah, itu adalah tempat-tempat mustajab. Terutama di Multazam. Multazam ini yang paling favorit untuk terkabulnya doa. Istrinya ini berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak, berikanlah aku anak, berikanlah aku anak. Terus berdoa seperti itu. Dan kita mengetahui bahwa siapa yang berdoa itu pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan doanya. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah maka aku akan kabulkan doa kalian. Jadi intinya si perempuan ini berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak, berikanlah aku anak, berikanlah aku anak. Setelah selesai rangkaian ibadah haji dan umrah, suami istri ini pulang ke Indonesia, kembali ke tanah airnya. Tapi ternyata doanya ini agak aneh dikabulkannya. Bagaimana itu? Ternyata si perempuan ini tidak mendapatkan anak. Bahkan yang terjadi adalah suaminya setelah balik dari haji dan umrah malah menikah lagi. Mungkin suaminya itu doanya, ya Allah, berikan saya istri baru, berikan saya istri baru. Mungkin kuat-kuatan doa ini. Karena dulu ada orang nih ya, orang ini nyimpang ceritanya agak nyimpang nih. Jadi ada orang ini, suami ini bilang, ya begini maksudnya, ada seorang perempuan asli Balikpapan nih, orang Balikpapan, cerita dengan Guru Muhran. Tahu Guru Muhran? Ya, datang dia ke rumahnya Guru Muhran. Dia ini delima, si buah si malakama lah bahasa kitanya. Datang perempuan ini kepada Guru Muhran. Dia bilang begini, Guru, apa hukumnya orang bernazar itu, Guru, kalau dikabulkan nazarnya? Kata Guru Muhran, wajib dikabulkan. Artinya kalau dia bernazar maka wajib untuk dilaksanakan. Nah ini Panggurai ceritanya repotnya Gurai. Apa maksudnya ini? Saya ini punya suami, katanya, bernazar kalau seandainya berangkat umrah, suami saya itu bernazar ingin kawin lagi, katanya. Kabul hajatnya berangkat umrah. Pertanyaannya, Guru, kira-kira suami saya itu wajib gak nikah lagi? Nah ya Pangguru nih. Jadi Guru ini serba salah dijawab ini. Hendak dijawab wajib nikah lagi, ya kacau nanti. Kalau tidak dikabulkan bahaya. Nah itu repotnya itu. Jangan main-main lah dengan nazar itu ya. Baik, kita kembali. Jadi ternyata setelah balik dari haji dan umrah, suaminya ini malah nikah lagi. Bagaimana perempuan itu sakit hatinya. Tapi kata perempuan yang pertama ini, istrinya yang pertama ini istri salehah, ya terimalah apa adanya. Sudah takdirnya seperti itu, mau bagaimana lagi. Suaminya menikah lagi, suaminya minta maaf, bla bla bla, macam-macam lah. Berlangsunglah pernikahan itu. Nah ternyata Masya Allah, perempuan yang pertama ini, istri yang pertama salehah, istri yang kedua juga salehah. Walaupun istri pertama sakit hati juga. Ya, sakit hati juga. Namanya orang cemburu kan seperti itu. Siti Hawa saja pernah merasa cemburu kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam balik ke rumah itu terlambat waktunya, kemalaman. Jadi kalau ibarat kata itu sore datang jam 5, ini sudah maghrib baru datang, ibarat kata. Siti Hawa cemburu.
Padahal Siti Hawa tahu tidak ada perempuan di dunia waktu itu kecuali dirinya. Itu sifat perempuan sudah. Tidak ada perempuan waktu itu kecuali dirinya, karena dia saja berdua, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi karena sifatnya perempuan, curiga. Siti Sarah yang menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hajar. Siti Sarah yang menyuruh menikah. Karena sudah lama nggak punya anak, ya sudah, wahai Nabi Adam, nikah saja dengan budak perempuan kita itu. Dimerdekakan Siti Hajar. Karena Siti Hajar ini adalah hadiah dari Raja Mesir waktu itu. Nikah. Siti Hajar, Siti Sarah yang menyuruh untuk menikah. Tapi yang namanya sifat cemburu ada. Di malam pertama Siti Hajar itu kisahnya ya, kisah Israiliyat, benar tidaknya wallahu alam, namanya kisah Israiliyat. Cemburu Siti Sarah. Dan Siti Hajar kan mantan budak nih, mantan budak, yang namanya mantan budak, dia nggak berani dengan majikan. Sini, kata Siti Sarah. Mukanya Siti Hajar itu dicemong-cemongin, dikasih warna-warni. Nah, dibikin warna-warni. Tujuannya supaya Nabi Ibrahim ketika ngelihat dia suka. Ternyata ketika pas Nabi Ibrahim masuk ke kamar Siti Hajar, ngelihat wajahnya Siti Hajar itu sudah berwarna-warni, bukan malah nggak suka, malah suka. Oh, bagus ini. Nah, itu asal muasalnya be-make up itu. Ya, begincu ya, bepipi itu berwarna-warni itu asal muasalnya make up itu. Tujuannya Siti Sarah ingin supaya Nabi Adam nggak suka dengan Siti Hajar ketika ngelihat, karena warnanya nggak, karena mukanya nggak original sudah. Ternyata Nabi Ibrahim malah suka. Nah, itu asal muasalnya apa namanya itu, make up. Nah, cuman ya tadi orang be-make up itu, bebinian itu be-make up untuk suaminya. Ya, dan sunnah kalau mau tidur itu bebersih, pakai minyak harum, berparfum. Ini kada hendak berjalan ke pengantin hanya be-make up, minyak harum kayak dimandikan ke awak itu, sebotolan habis ibarat kata. Orangnya sudah lewat, bau parfumnya ketinggalan masih. Tapi ketika guring, la ilaha illallah, lawan suami. Di Banjarpang nih, apa itu? Bepupur dingin. Bepupur dingin. Ketika suami hendak mencium, kelimpanan mata lakinya. Kenapa? Kelimpanan, rupuy itu. Rontok pupur dingin tadi. Janganlah. Perempuan sunnah itu kalau mau tidur dengan suaminya bebersih, pakaian yang rapi. Kalau ibarat kata pakaian seksi lah, ibarat kata ya, pakaian seksi. Jar orang ini pakaian, jar orang zaman sekarang pakaian dinas. Nah, pakaian dinas, make up. Bahkan ini mohon maaf ya kalau seandainya kurang pantas diucapkan. Itu dalam pendapat ulama yang lain, sunnah perempuan itu guring kada berbaju, kada berselawar. Berselimut aja sunnah itu. Ada ulama mengatakan begitu. Nggak usah pakai baju dinas kalian. Jadi kalau ada lakinya datang, kada usah berbaju, kada usah berselawar. Ada sebagian ulama mengatakan sunnah seperti itu. Berselimut, bukan masuk angin, masuk ular keket masuk. Sunnah itu ya. Nah, cuman perempuan ini kada pas anak guring, ya Allah tebalnya baju. La ilaha illallah. Nah, kita kembali nih cerita tadi. Jadi ketika bulik ternyata suaminya nikah lagi. Sakit hati itu istri pertama, tapi mau apa daya, sudah takdirnya. Sudah takdirnya. Tapi karena mereka dua-duanya salehah nih, beruntung suami dapat istri begini. Ini banyak yang menghayal nih, mudah-mudahan dapat istri salehah juga. Bisa berbini dua. Ya Allah, salehah dua-duanya. Istri pertama memanggil istri kedua adek, istri yang kedua manggil yang pertama kakak adek. Menikah, subhanallah, dalam waktu beberapa bulan saja istrinya yang kedua ini hamil. Hamil. Bayangkan istri pertama makin sakit hati. Ya, makin sakit hati. Ibarat kata kasihnya terpisah sudah. Kalau kemarin masih sendiri, kemudian berbini dua,
kemudian punya anak lagi. Bagaimana itu? Beratnya tanggungan hati istri pertama ini. Siti Sarah saja begitu tuh, ketika Siti Hajar hamil, melahirkan, Siti Sarah bilang, wahai Ibrahim, aku nggak tahan melihat engkau berdua dengan Siti Hajar, ditambah lagi dengan Nabi Ismail. Berangkat saja engkau dari sini, supaya hatiku nggak terlalu tersiksa melihat keindahan itu. Namanya perempuan. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim dengan izin Allah. Allah suruh. Sudah Nabi Ibrahim berdamai saja dengan keadaan. Bawa istrimu, Siti Sarah, Siti Hajar. Bawa anakmu. Kemana ya Allah? Jalan saja. Jalan. Tentu jalan saja. Kemana? Pokoknya jalan terus. Sampai akhirnya sebulan berjalan kurang lebih sampai di satu tempat itu. Yang sekarang kita sebut namanya Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim taruh Siti Hajar di situ. Taruh Nabi Ismail di situ. Siti Hajar bilang, wahai Nabi Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Anakmu ini masih kecil, masih bayi, masih minum susu, belum bisa apa-apa lagi. Engkau tinggalkan kami berdua di sini, tidak ada apapun juga di sini, makanan nggak ada, minuman nggak ada, apalagi manusia. Apakah ini perintahmu? Apakah ini kemauanmu? Apakah kemauan Allah? Nabi Ibrahim diam begitu. Didesak lagi oleh Siti Hajar. Kemauanmu hai Nabi Ibrahim ataukah kemauan Allah? Kalau kemauanmu aku protes. Bahasa kitanya nih ya. Kalau ini kehendakmu, apalagi kehendak Siti Sarah, protes aku. Nggak adil ini. Tapi kalau kemauan Allah, aku rela. Nabi Ibrahim pun mengatakan, wahai Hajar, ketahuilah ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Nah, kata Siti Hajar, kalau memang ini perintah Allah, maka aku siap untuk melaksanakannya. Siti Hajar kuat imannya. Kalau istri kita begitu, ini perintah Allah ke perintah pian ini? Perintah aku jadinya. Selesai sudah, ngamuk dia. Perintah Allah, kata Nabi Ibrahim. Kata Siti Hajar, kalau begitu aku siap melaksanakannya. Nah, sampai sekarang, yang dulu tidak ada apa-apa, sampai sekarang Masya Allah di kota Mekah itu penuh. Apapun saja buah-buahannya ada di sana. Di Mekah nggak ada pohonnya, tapi buahnya ada. Maka montok-montok lagi buahnya, pisangnya ganal-ganal, buahnya segar-segar. Padahal di Mekah nggak ada pohonnya. Duit bejibun, bangunan bejibun di sana. Kenapa ya? Berkat kesabaran Siti Hajar tadi. Nah, kita kembali ke cerita di awal. Ringkas kata, hamil istri yang kedua ini melahirkan. Setelah melahirkan, dia gendong anaknya. Istri pertama datang, nemenin begitu sampai melahirkan. Nah, lalu istri kedua ini bilang kepada istri pertama, wahai kakak, katanya, kak, katanya, aku minta maaf lahir batin. Sebagai seorang perempuan, aku juga merasakan bagaimana rasanya sifat cemburu itu. Kalau seandainya nih aku bisa memilih, tentu aku mencari suami yang single, cari suami yang masih sendiri. Tapi apalah daya saya, apalah dayaku ini? Ini takdir dari Allah kita berpoligami. Tapi katanya, untuk membalas sakit hati itu, ambillah anakku ini. Ini anakku yang baru lahir, ambillah anakku ini, engkau pelihara. Ambillah, engkau pelihara, engkau rawat sebaik-baiknya. Kalau engkau kepingin air susu, maka aku siap memberikannya. Nah, setelah ucapan tadi, ini tentu saja istri pertama ini pun bahagia karena mendapatkan anak ini. Lalu dia sadar, oh ini toh jawaban dari Allah Ta'ala. Dulu kan aku di Mekah kemarin mintanya, ya Allah berikan aku anak. Akhirnya diberi anak. Makanya kata ulama, kalau berdoa itu bujur-bujur. Jangan tersalah, berikan aku anak ya Allah. Diberikan anak. Jangan pada ya Allah berikan aku anak dari rahimku sendiri. Tapi karena doanya belum pas, akhirnya ya begitu modelnya. Tetap Allah berikan anak, diberikan dari istri kedua. Dirawat anak itu sama istri pertama. Si istri pertama ini bahagia, anaknya ini pun manggil mamanya itu adalah mama. Semuanya kekuasaan dipegang oleh istri pertama.
Istri kedua bilang, nggak apa-apa Kak, nanti aku insya Allah bisa hamil lagi katanya. Nah itu kalau kita berdoa, jar orang Banjar itu bujur-bujur, bacaan tuh sebutannya bujur-bujur, jangan tersalah pandir. Karena kalau tersalah pandir ya tadi Allah kabulkan doa kita, tapi dengan cara kita berdoa. Nah ya begitu tuh. Ini ada orang berdoa juga pernah begini, ya Allah berikanlah aku makanan gratis sehari 2 kali nggak apa-apa katanya, yang penting gratis makanan. Dia minta doa seperti itu, ya Allah berikanlah aku makan sehari 2 kali, tapi gratis katanya. Allah kabulkan doanya dia. Gimana caranya Allah kabulkan? Akhirnya orang ini masuk penjara. Betul, gratis sehari 2 kali makan. Sehari 2 kali makan gratis lagi. Nah, itu doanya modelnya seperti itu tuh. Makanya ya tadi jar guru kalau berdoa itu betul-betul ucapannya, caranya betul-betul supaya ibarat kata ini malaikat ini nggak salah alamat, nggak salah alamat. La ilaha illallah. Ada juga cerita lucu ini ya. Ini seorang kiai cerita. Ya kita sebut sajalah si laki-laki ini namanya umpama Budi. Mohon maaf ya kalau ada namanya Budi. Ya mohon maaf nih. Anggap saja ini namanya Budi. Si Budi ini naksir dengan seorang perempuan. Anggap saja namanya Wati. Nah si Wati ini punya mama janda, ya, anaknya Wati, mamanya namanya siapa namanya ya? Susi lah namanya. Si janda ini namanya Susi, anak perempuannya si Wati. Si Budi ini jatuh cinta dengan si Wati, anak si janda ini. Tiap malam dia berdoa, ya Allah, jadikanlah si Wati itu istriku ya Allah, jadikanlah Wati itu istriku ya Allah. Doa nih, seperti itu. Tahajud, waktu duha, pokoknya tiap hari doanya itu aja, jatuh cinta dengan si Wati. Nah kemudian sampailah waktunya dia memberanikan diri untuk melamar si Wati. Untuk melamar si Wati. Datanglah pemuda ini kepada orang tuanya si Wati, ingin melamar si Wati. Dihadapi sama siapa namanya tadi mamanya? Siapa namanya? Susi, anggaplah namanya gitu ya. Susi. Kata Susi, Mas katanya, sebenarnya doaku, aku juga berdoa Mas. Kata si Susi, si janda ini. Doanya apa katanya? Ya Allah, aku jatuh cinta dengan si Budi. Jadikanlah si Budi itu sebagai suamiku. Akhirnya nih doanya nih bingung nih. Si Budi jatuh cinta kepada si Wati, si Susi mamanya si Wati jatuh cinta kepada Budi. Gimana ini doa? Jadi si Budi ini, Allah gimana doa saya? Saya jatuh cinta kepada si Wati, tapi yang cinta kepada saya si Susi mamanya. Sedangkan si Wati ini kurang cinta. Apakah salah doa ini Allah ini? Mungkin salah doa atau apa ini? Jata si Susi, saya tidak mau menikahkan anakku itu dengan dirimu. Aku yang kepingin nikah denganmu. Bagaimana Budi? Bahasa kitanya nih ya. Semua perlengkapan kusiapkan semua. Janda kaya. Nah ya. Akhirnya Budi pun ya sudahlah terima saja. Menikah dengan si janda ini yang namanya Susi ini. Nah sudah siap semuanya acara kan ya. Sudah siap acara begitu, lengkap semuanya, meriah nih karena janda kaya. Tapi apa yang terjadi? 1 hari sebelum pernikahan terjadi kecelakaan. Si Susi meninggal dunia. Meninggal dunia, mati Susi tadi. Nah, meninggal dunia ya sudah dikuburkan. Rembuk keluarga ini. Keluarga si Susi rembuk dengan keluarga Budi. Wah, katanya kalau dibatalkan pernikahan ini sudah siap semua ini. Acara sudah siap, pelaminan sudah siap, catering sudah siap. Kalau dibatalin sayang ini.
Ya sudah, supaya aman si Wati aja nikahkan sama si Budi. Ah, gimana Wati? Gantiin mamamu, kata si Wati. Ya enggak apa-apa katanya. Akhirnya menikah itu. Setelah menikah kata si Budi, ya Allah, terima kasih. Ternyata doaku enggak meleset ya Allah. Enggak meleset. Cuma nyimpang sedikit saja. Tetap aja, tetap kena sasaran. Cuma nyimpang sedikit begitu. Coba lihat skenario Allah Ta'ala itu modelnya seperti itu. Itu masalah doa tadi ya. La ilaha illallah. Ada seorang pemuda ingin mencium Hajar Aswad. Kita tahu saja Hajar Aswad itu kan rebutan tuh dari seluruh dunia. Ketika sang pemuda ini ingin mencium Hajar Aswad, tanpa sengaja, karena dorong-dorongan ya, tanpa sengaja si pemuda ini pun mencium perempuan yang ada di situ. Mencium perempuan ada di situ tanpa sengaja, didorong dari belakang, tak tercium perempuan itu. Ya, perempuan ini marah-marah dia. Oh, kamu ini mencium saya, mencari kesempatan dalam kesempitan, nggak rela aku apa? Dimarah-marahin nih pemuda ini. Ini sama kemarin saya bawa umrah itu ya. Waktu mau dekat Ka'bah, tawaf wada. Biasa kalau tawaf wada itu jamaah saya bawa ke Ka'bah. Kata saya, siapa yang belum megang Ka'bah? Saya Buya. Ya sudah, kita ke Ka'bah. Jadi setelah tawaf wada, kita tarik. Ya, tarik masuk ke depan Ka'bah di Multazam, di apa namanya itu di Ka'bah lah pokoknya begitu. Ternyata dorong-dorongan. Di belakang ini dorong-dorongan, saya paling depan, terdorong. Wah, terdorong. Ada askar, polisi, tentara itu, awak ganal itu nah. Badannya besar kan ya, hirang lagi orangnya. Wah, itu terdorong si Arab tadi nih, si tentara tadi. Wah, begitu, marah dia. Dia marah, saya didorong 2 kali. Wah, saya mah nggak apa-apa, biasa aja begitu. Di belakang ini ada yang marah. Kenapa Abu ya didorong katanya? Kalau kita mau bekelahi katanya sama orang Arab ini. Dia kesel nih karena saya didorong. Ya, sudah, kata saya, sudah enggak apa-apa, biasa itu kata saya. Namanya dorong-dorongan ya. Ini setentara ini nggak suka. Waktu dorong-dorongan terdorong badannya dia. Marah si Arab ini. Si orang tentara yang didorongnya badan saya. Wah, 2 kali. Akhirnya di belakang marah nih. Ada yang marah gitu. Nah, ternyata apa? Kesal dia. Kesal si teman jamaah saya ini. Kenapa? Karena saya didorong sama si orang Arab ini. Kata saya enggak ada masalah, saya biasa aja begitu. Yang penting sampean semuanya bisa cium Ka'bah nih. Kalau enggak begini kita nggak bisa masuk ke Ka'bah. Nah, ternyata jamaah saya yang marah ini selesai apa namanya itu, selesai memegang Ka'bah, berdoa di depan Ka'bah itu, pulang bingung dia. Bingung. Orang sudah pada balik ke hotel, siang ini sudah mau ke Madinah, dia bingung, nggak balik-balik, nggak bisa balik. Akhirnya apa? Ikut sama orang yang tadi tawaf wada 7 kali, dia tawaf wada sampai 14 kali. 14 kali tawaf wada. Setelah selesai itu dia sholat taubat, ya Allah saya sholat taubat kalau saya ada salah. Nah, lalu diantarin sama orang ketemu sama mutawif saya. Lalu dia cerita, Buya saya tadi marah kenapa? Waktu saya lihat sampean didorong sama polisi itu saya marah katanya. Saya marah dengan polisi itu. Tapi Allah tegur saya gara-gara itu mungkin saya tersesat katanya. Tersesat. Kata saya, iya jangan lagi begitu. Biasa saja tentara itu biasa begitu ya. Saya pun tidak ada kesal kata saya karena memang tugasnya dia. Dan saya sudah bilangin, wara kata saya di belakang, yang dorong saya ini di belakang, bukan saya yang bikin urusan. Karena dorong-dorongan kan. Nah kata saya jangan lagi begitu. Iya katanya. Nah setelah minta taubat, salat taubat baru bisa pulang dia. Baik, kita kembali ke cerita awal tadi. Jadi pemuda ini dorong-dorongan ingin mencium Hajar Aswad, tanpa sengaja dia mencium seorang perempuan di situ. Mencium. Oh, perempuan marah-marah bla 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 bla. Kata laki-laki, mohon maaf, saya bukan mencium sampean. Saya nggak sengaja karena dorong-dorongan, tapi perempuan ini nggak mau terima. Ringkas kata, si perempuan ini pun menuju Multazam.
Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu paling favorit, tempat yang paling mustajab itu multazam. Perempuan ini berdoa, tapi doanya jelek. Jelek sekali doanya. Apa kata perempuan ini? Ya Allah, saya tidak ridho dicium sama laki-laki yang saya tidak kenal dengan dia dan bukan mahram saya. Karena saya tidak suka ya Allah, maka hancurkan wajahnya orang itu. Hancurkan wajahnya orang itu. Nah, jeleknya doanya. Kebetulan sang pemuda itu berada di multazam juga. Mendengar doa si perempuan ini. Lalu si pemuda ini bilang, wah ini bahaya nih, pasti kabul doanya nih. Lalu si pemuda ini berdoa juga, ya Allah, kalau memang doanya perempuan itu engkau kabulkan, maka jadikanlah dia sebagai istriku. Biar tahu rasa dia sekalian. Jadikanlah dia sebagai istriku. Nah, kuat-kuatan doa ini. Akhirnya selesailah rangkaian haji dan umrah. Si perempuan ini pulang ke negerinya, si laki-laki ini pulang ke negerinya. Tidak pernah bertemu sebelum dan sesudahnya kecuali di waktu di depan Ka'bah itu saja. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Si laki-laki ini pun merasa takut kalau doanya perempuan itu terkabul. Dan memang terjadi, akan terkabul doanya. Di suatu malam sang pemuda ini, karena dia masih bujangan ya, dia tidur di rumahnya. Entah apa yang terjadi, rumahnya itu na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah, terjadi kebakaran. Rumahnya kebakaran. Dan ketika dia bangun, dia baru sadar bahwa api sudah mengepung dirinya. Dengan izin Allah, si pemuda ini pun bisa keluar dari rumahnya dengan selamat, tapi ada satu yang kurang. Apa itu? Wajahnya terbakar. Wajahnya terbakar. Dia bilang sama Allah, dia berdoa sama Allah, ya Allah, giliran doanya perempuan itu engkau telah kabulkan. Dan saya menuntut kapan giliran doa saya ya Allah. Kapan giliran doa saya. Nah, ringkas kata, berobatlah laki-laki ini, yang namanya bekas luka bakar ya, pasti ada bekasnya. Wajahnya hancur dan sebagainya. Hartanya habis, rumahnya habis, ya sudah. Akhirnya si pemuda ini pun merantau dia. Merantau dari tempatnya, merantau dia, jalan begitu. Dari satu kampung ke kampung, dari satu negeri ke kampung, dari satu negeri ke negeri yang lain. Sampailah dia ke perumahan Regensi. Nah, di sini. Waktu itu mau sholat 5 waktu, mau sholat ya. Si pemuda ini minta izin sama pengurus masjid, Pak, boleh nggak saya muadzin, adzan di sini? Kata pengurus masjid, kata imam masjid, apakah engkau bisa adzan? Bisa katanya. Bisa, saya bisa adzan. Oh, maka si pemuda ini pun adzan. Ternyata Masya Allah, suaranya bagus banget. Adzannya merdu, suaranya merdu. Kemudian suaranya lantang. Yang biasanya orang tuh malas sholat berjamaah, tapi ketika mendengar suara adzan yang megah, yang kuat begitu, orang pada senang. Itu adzan itu mempengaruhi itu. Kalau yang adzan itu lembek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malas orang mau sholat. Suaranya bagus, merdu, lantang. Ternyata orang-orang yang di sekitar masjid itu datang semua. Penasaran siapa yang adzan, siapa yang adzan. Oh, ternyata dilihat si pemuda ini. Tapi orang kaget karena wajahnya hancur. Wajahnya hancur. Selesai sholat, sang imam ini berkata kepada si pemuda ini, "Hai pemuda," bahasa kitanya, "kau dari mana dan mau kemana?" Si pemuda ini pun bercerita panjang lebar dari ini, dari itu, apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu si imam ini bilang, "Begini aja," katanya, "kamu mau nggak jadi imam di sini? Jadi apa namanya? Jadi muadzin di sini. Nanti kalau saya nggak ada, engkau bisa jadi imam." Bahasa kitanya ya. Ini ada TPA, ada ini ajarin anak-anak mengaji. Mau nggak? Kita gaji. Sekian gajinya, makan minum lengkap semuanya. Gimana? Kata si pemuda ini, "Ya alhamdulillah, saya bersedia Pak," katanya. "Saya bersedia." Masya Allah, si pemuda itu akhirnya tinggal di masjid itu.
Walaupun rupanya jelek tapi akhlaknya baik. Walaupun rupanya jelek, akhlaknya baik. Orang semuanya suka. Orang kampung suka, pengurus suka. Baik sekali, amanah, kerjanya disiplin. Semuanya baiklah, tidak ada yang tidak baik. Cuman rupanya aja yang kurang baik. Nah kebetulan perempuan yang dulu mencium dirinya, maksudnya perempuan yang dicium oleh laki-laki ini adalah anaknya ketua masjid. Bahasa kitanya nih ya. Lalu si perempuan ini naksir dengan pemuda ini. Naksir. Zaman dulu kan nggak ada pacar-pacaran. Bapaknya perempuan ini mengetahui bahwa anaknya ini naksir dengan si pemuda ini. Lalu ringkas kata, karena zaman dulu nggak ada pacar-pacaran, bla bla dan sebagainya, si pemuda ini pun dipanggil sama bapaknya perempuan ini. Nak, katanya kamu sudah punya calon kah? Belum ada Pak. Mau nggak nikah dengan putri saya? Yang mana putri bapak? Itu katanya. Wah cantik sekali. Kira-kira putri bapak mau dengan saya dengan seperti ini? Mau katanya. Lekas kata menikah. Di malam pertama, ya, di malam pertama si istrinya ini cerita tentang pengalaman dia waktu dulu di Mekah yang pernah dia dicium oleh seorang pemuda dan dia mendoakan pemuda itu wajahnya hancur. Setelah mendengar cerita tadi si pemuda ini bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lengkap sekali bacaannya. Istrinya bingung, kenapa Mas kok bacanya lengkap banget? Biasanya kan orang baca cuma subhanallah, ini kok lengkap banget. Kata suaminya, Dek, kamu tahu nggak? Laki-laki yang kau doakan mukanya hancur itu tidak lain tidak bukan itu adalah aku. Kaget istrinya, kenapa kok bisa kita jadi pasangan suami istri? Karena ketika itu aku mendengar doamu yang jelek seperti itu, aku juga berdoa, ya Allah, jikalau doanya sang perempuan itu engkau kabulkan, maka jadikanlah dia sebagai istriku. Tapi apa yang terjadi? Nasi sudah jadi ketupat. Artinya nggak bisa lagi ditolak-tolak nih ya. Nah kata istrinya, bang, kalau saya tahu kita sebagai suami istri berjodoh, tentu saya akan doakan engkau yang baik-baik. Tentu saya akan doakan engkau yang baik-baik. Gak mungkin saya doakan yang jelek-jelek. Tapi apalah yang terjadi? Sudah takdirnya seperti itu. Nah itulah para jamaah, memang kekuatan doa itu luar biasa. Kalau kita berdoa itu pasti Allah kabulkan. Tetapi ingat, yang mengabulkan itu adalah Allah. Dan Allah mengabulkan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Ada orang berdoa sesuai, doanya itu dikabulkan sesuai dengan apa yang ia minta. Ada orang berdoa Allah berikan tapi tidak sesuai dengan kehendak dia, melainkan kehendak Allah, dan itulah adalah yang terbaik buat dia ya dari Allah Ta'ala. Ada orang minta, ya Allah saya nikah, saya jatuh cinta dengan seorang artis, nikahkan saya dengan artis itu. Bisa jadi Allah nggak kasih kabulkan doanya, Allah gantikan perempuan itu bukan artis yang dia cintai tapi perempuan lain. Kenapa? Karena kalau kau nikah dengan artis, make upnya mahal, serba mahal, kau nggak sanggup, nikah saja dengan perempuan yang seperti ini. Bisa jadi. Ya, atau apa? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya itu tapi tidak untuk kita, melainkan ke anak. Banyak itu. Ada orang minta kaya, ya Allah berikan saya harta. Ternyata dia sampai mati, sampai tua nggak kaya-kaya, tapi anaknya yang kaya. Anaknya yang kaya, anaknya ini ialah yang membantu orang tuanya. Ya, membantu orang tuanya, mau kemana abah, mau kemana mama, jalan-jalan kah, umroh kah, kemana kita jalan. Bapak mamanya nggak kaya, tapi anaknya yang kaya. Toh sama aja. Kalau anak kaya, orang tua pasti juga kaya. Jikalau anak itu soleh dan soleha. Ada Allah tidak kabulkan doanya, tapi Allah tunda itu, Allah kabulkan di akhirat nanti. Kenapa? Karena kalau di dunia nggak tahan dia dengan doa itu. Ada orang kepingin jadi kaya, kata Allah, kamu dosa kaya, kalau kamu kaya malah sholat, malah ibadah, ribet nanti di akhirat, banyak urusan pertanyaan, sudah nanti Allah kayakan di akhirat. Ada seperti itu. Ringkas kata, apapun yang kita doa itu pasti kabul. Tapi ingat, kabulnya doa kita itu menurut kehendak Allah, bukan menurut kita.
Ada kata-kata bijak dikatakan dalam ulama tasawuf, al-insanu munabbir. Al-insanu mudabbir. Ya Allah, apa namanya? Al-insanu munabbir, Al-insanu munabbir wallahu muqaddir. Manusia itu cuma pandai berandai-andai. Kita ini manusia cuma pandai berandai-andai. Andai kata, jikalau itu tuh. Tapi takdirnya adalah Allah yang mentakdirkannya. Allah yang mentakdirkannya. Ya, jadi kita ini cuma berdoa, urusan diterima, tidak diterima, dikabulkan, tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Tapi dikabulkan itu adalah menurut kehendak Allah. Dan apa saja menurut kehendak Allah, itulah yang paling terbaik buat kita menurut Allah. Baik para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya cukup sekian dulu. Ya, mohon maaf ini tidak lanjut pengajian. Insyaallah nanti akan datang kita lanjut pengajian fikih tentang masalah pernikahan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.